Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Di episode kali ini kita bakal bahas salah satu topik di akuntansi manajemen yaitu Activity Based Costing atau ABC. Kedengarannya mungkin agak ribet, tapi kalau dijelasin sambil ngobrol santai seperti ini, mungkin bisa lebih mudah dipahami teman-teman. Di sini saya nggak sendirian, di sini saya ditemani oleh Ridwan dan saya Reza. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng tentang ABC ini teman-teman. Halo semuanya, ya benar. Biasanya kita dengar kata kalkulasi biaya. Nah, kalkulasi biaya itu kedengarannya itu kayak sulit banget. Padahal pada kenyataannya itu bisa dijelaskan secara logis loh teman-teman. Betul banget. Malah edisi ini sebenarnya dibuat supaya perusahaan itu menghitung gaya produk dengan lebih akurat, teman-teman. Jadi bukan bikin tambah pusing ya, tapi justru mengurangi drama dalam penentuan biaya tersebut. Nah, kita sekarang mulai langsung ke pembahasannya yaitu pembahasan utama itu dari masalahnya dulu. Masalah ini muncul di sistem biaya tradisional. Jadi di banyak perusahaan, terutama yang masih pakai sistem biaya tradisional, biaya itu sering dibagi rata ke semua produk. Yes, istilah kerennya itu peanut butter costing. Artinya olesan selai kacang untuk produk yang kita lihat seperti rotinya. Ya, betul banget. Padahal tiap produk itu maknanya berbeda-beda ya. Ada produk yang bagus banget tuh, prosesnya yang panjang rumit. Ada juga yang simple seperti mie instan. Tapi kalau semuanya dikasih dia yang sama, ya jadinya biasa sama. Nah, jadi teman-teman di sini ada dampak pembagian rata. Jadi kalau misalnya semua biaya diratakan kayak gitu, bakal ada muncul dua masalah yang akan dijelaskan oleh Ridwan dan Renya. Oke, yang pertama, ada produk yang biayanya jadi kelihatan lebih rendah dari kenyataannya, padahal prosesnya itu ribet banget. Dan yang kedua itu ada produk yang ketiban biaya terlalu tinggi. Padahal prosesnya itu simpel teman-teman. Jadi kayak orang yang cuma makan satu gorengan, tapi disuruh bayar patungan. Jadi kayak makan satu porsi besar, jadi nggak adil banget gitu. Nah, setelah masalah itu ada istilah istilah kata itu subsidi silang. Jadi sebenarnya apa sih subsidi silang sendiri? Oke, artinya itu satu produk tanpa sadar kayak nombokin produk ke produk yang lain. Oke, mungkin bayanginnya kayak gini aja teman-teman. Ada yang makan paling banyak pas nongkrong, tapi pas bayar bilangnya ya udah bagi rata aja teman-teman. Nah, produk yang harusnya murah jadi ikutan mahal gara-gara si ratus tadi teman-teman. Nah, untuk mengatasi masalah itu, muncullah sistem yang disebut Activity Based Costing atau ABC. Sesuai dengan namanya, sistem ini itu hitung biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Nah, betul banget teman-teman. Jadi aktivitas itu banyak banget ya. Misalnya desain produk, setting mesin, produk sampai distribusinya. Semua aktivitas itu dihitung biaya satu per satu teman-teman. Kayak lagi ngecek buat belanjaan, mana yang bikin bengkak. Lalu biaya itu dialokasikan ke produk sesuai berapa sering produk itu dipakai oleh aktivitas tersebut. Makanya hasil menggunakan activity based costing itu biasa jauh lebih akurat dibanding sistem biaya tradisional itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ada hierarki biaya dalam EBC. Jadi di EBC ini ada yang namanya hierarki biaya teman-teman. Jadi biaya itu dibagi level-levelnya biar jelas sumbernya dari mana aja. Oke, kita bahas dan yang pertama nih teman-teman. Yang pertama itu biaya tingkat unit. Nah, biaya ini adalah biaya yang muncul tiap kali kita bikin satu unit produk, teman-teman. Oke, dan selanjutnya adalah biaya tingkat batch. Biaya yang muncul tiap kali produksi satu kelompok produk. Kayak buka cetakan kue deh, sekali buka langsung banyak gitu teman-teman. Lalu ada juga biaya pendukung produk yang berkaitan khusus sama tipe produk tertentu gitu, kayak mie instan mungkin dan lain-lain. Dan yang terakhir, teman-teman, ada biaya pendukung fasilitas, yaitu biaya yang dipakai untuk ngidupin operasi perusahaan secara keseluruhan, kayak listrik kantor, keamanan, sama manajemennya, teman-teman. Nah, setelah perusahaan punya data lebih akurat dari edisi ini, teman-teman, informasi itu bisa dipakai buat pengambilan keputusan untuk eh, keputusan yang kedepannya. Nah, di sini muncul satu konsep yang bagus banget dan mau dibahas di bab ini, yaitu Activity Based Management ataupun IBM. Oke teman-teman, jadi IBM ini kayak pakai kaca pembesar ya.
Ini analoginya. Jadi manajer bisa lihat aktivitas mana yang bikin boros teman-teman, dan mana juga yang lebih efektif. Jadi bukan cuma tahu biayanya berapa, akan tetapi harus ngapain dengan informasi tersebut. Nah, contohnya teman-teman, itu kayak kita menentukan harga pokok, memperbaiki proses produksi, dan bahkan redesign produk biar lebih efisien. Jadi intinya teman-teman, activity based costing itu bikin perusahaan lebih pintar dalam ngitung biaya produk karena fokus ke aktivitas yang benar-benar terjadi, nggak menyamaratakan lah kayak pasar tradisional itu sendiri. Oke, betul yang dikatakan Malaysia. Dan selanjutnya itu activity based management atau ABM, yaitu membantu perusahaan memakai informasi itu mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi biar nggak salah langkah teman-teman. Akhirnya, teman-teman, perusahaan bisa lebih efisien, lebih hemat, dan tentunya lebih untung atau lebih profit. Oke teman-teman, itu dulu nih pembahasan kita hari ini. Semoga obrolan santai kita bertiga ini bisa memberikan pencerahan terhadap konsep ABC dan ABM untuk lebih gampang dicermati ya teman-teman. Mungkin sekian dari kita bertiga. Sampai jumpa di episode berikutnya.